Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang statistika, yakni tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini berarti seperti mean, median, modus. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa saja kompetensi dasar yang harus kita miliki setelah mempelajari ukuran pemusatan data. Yang pertama, pengetahuannya menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, sedangkan keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan kelompok. Lalu, apa saja tujuan pembelajarannya, yakni peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data rata-rata, median, modus, data tunggal maupun data kelompok, serta yang keterampilannya menyelesaikan permasalahan tentang ukuran pemusatan data rata-rata, median, modus, kelompok, data tunggal maupun data kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk ke menentukan rata-rata. Rata-rata yang akan dibahas meliputi rata-rata hitung, arithmetic mean, rata-rata ukur atau geometric mean, dan rata-rata harmonic mean. Ketepatan penggunaannya sangat tergantung pada sifat dari data dan kegunaannya. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean yang sudah kalian ketahui. Data tunggal ada dua macam, data tunggal tak berbobot dengan data tunggal berbobot. Maksudnya seperti apa, Bu? Oke, maksudnya seperti ini. Data tunggal tak berbobot adalah data tunggal yang disajikan satu persatu. Misal, data tunggal memiliki n datum X1, X2, X3 sampai Xn. Ini adalah disebut data tunggal. Maka meannya adalah X bar. Jadi X yang ada garis di atasnya dibacanya X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi dengan N atau banyaknya datum. Itu bisa ditulis dalam bentuk notasi sigma, yakni sigma XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N per N. Contoh, tentukan mean dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Lalu jawabnya kita langsung saja merata-ratakannya pakai rumus seperti yang di atas tadi. Oke, kita tinggal jumlahkan 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Banyaknya datanya 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Ada 7. Jadi tinggal dijumlahkan 56 dibagi 7. Hasilnya 8. Jadi rata-rata datanya adalah 8. Nah, data tunggal berbobot adalah data tunggal yang menggunakan frekuensi. Rumusnya X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah sampai Fn dikali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 sampai Fn. Atau ditulis dengan notasi sigma Fi Xi, di mana I-nya berjalan 1 sampai N dibagi sigma Fi, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, Fi ini adalah frekuensi, F1 adalah frekuensi kelas pertama atau data pertama. X1 berarti data pertama dan seterusnya. Contohnya, tentukan mean dari data berikut. X-nya 5, 10, 15, 20, F-nya 4, 6, 8, 2. Nah, berarti X1-nya 5, F1-nya 4. X2-nya 10, F2-nya 6, X3-nya 15, F3-nya 8, X4-nya 20, F4-nya 2. Jawabnya seperti ini pakai rumus yang di atas, hanya kita cuma sampai 4.
Berarti tinggal kita kalikan 5 kali 4, 10 kali 6, 15 kali 8, tambah 20 kali 2, dibagi jumlah frekuensinya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Ini 20 tambah 60, 80 tambah 120, 200 tambah 40, 240 dibagi 20 sama dengan 12. Untuk data kelompok adalah data yang disajikan dalam interval tertentu dan memiliki frekuensi. Ada beberapa cara menghitung mean data kelompok. Yang pertama dengan menggunakan nilai tengah atau XI, yakni XI-nya tinggal kita jumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Lalu kita menghitung sigma FI dikali XI, di mana I-nya berjalan 1 sampai N dibagi sigma FI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Cara kedua menggunakan simpangan atau D dengan rata-rata sementara atau XS. Rata-rata sementara diambil dari salah satu nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Sedangkan simpangan atau DI sama dengan XI dikurang XS. XI-nya nilai tengah, XS-nya rataan sementara. Nah, rumusnya X bar sama dengan XS ditambah sigma FI/DI, di mana I-nya berjalan 1 sampai N dibagi sigma FI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Contoh, tentukan mean dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nilainya 20, 24, 25, 29, 33, 4, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Frekuensinya itu 4, 8, 14, 12, 10, 2. Nah, kalau dijumlahkan frekuensinya hasilnya adalah 50. Jawab menggunakan cara yang pertama, yakni menggunakan nilai tengah. Berarti kita buat dulu tabelnya untuk memudahkan kita menghitung. Nah, pertama adalah cari dulu XI-nya dengan menjumlahkan 20 tambah 24 dibagi 2. 20 ditambah 24, 44 dibagi 2, 27. 25 tambah 29 itu 54 bagi 2, 27. Seterusnya sampai kelas yang terakhir, sehingga dihasilkan 32, 37, 42, 47. Nah, lalu kita akan membuat tabel di tambahan, yakni FI dikali XI. FI-nya 4 dikali 22, 88. 8 dikali 27, 216. 14 kali 32, 446. 12 kali 37, 444. 10 kali 42, 420. 2 kali 47, 94. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 1710. Maka rumus yang tadi adalah sigma FI/XI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N dibagi sigma FI, di mana I-nya berjalan 1 sampai N. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan, yakni 1710 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 34,2. Nah, cara yang kedua menggunakan simpangan atau rataan sementara. Nah, tadi kita sudah menentukan sampai XI ya, 22, 27, 32, 37, 42, 47. Rataan sementara diambil dari nilai tengah dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak ada di kelas ketiga, yakni 14, dengan XI-nya 32. Maka XS-nya atau rataan sementaranya yang kita pakai adalah 32. Lalu kita buat tabel tambahan, yakni DI XI dikurang XS, di mana XI-nya 22, XS-nya sudah kita dapatkan tadi 32.
22 dikurang 32 hasilnya minus 10. 27 dikurang 32 hasilnya minus 5. 32 dikurang 32 hasilnya 0. 37 dikurang 32 hasilnya 5. 42 dikurang 32 hasilnya 10. 47 dikurang 32 hasilnya 15. Nah, tabel tambahan lainnya adalah FI dikali DI, berarti kita kalikan frekuensinya dengan DI. 4 kali min 10 min 40, 8 kali min 5 min 40, 14 kali 0 0, 12 kali 5 60, 10 kali 10 100, 2 dikali 15 30. FIDI-nya ini karena ada notasi sigma berarti penjumlahan jumlahkan dari atas sampai akhir. 40 ditambah 40 min 80 tambah 0, min 80 tambah 60, min 20 tambah 100, 80 tambah 30 itu hasilnya 110. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan XS ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI, dimana XS-nya kita sudah dapatkan 32, sigma FIDI-nya 110, sigma FI-nya 50. Kita bagi dulu ya. 110 dibagi 50 hasilnya 2,2. Lalu kita jumlahkan 32 ditambah 2,2 hasilnya 34,2. Nah, hasil yang kita dapatkan ini ternyata sama, walaupun caranya berbeda. Jadi kalian bisa menggunakan dua cara tersebut. Lalu, rata-rata gabungan. Jika kelompok A memiliki rata-rata X bar A dan banyak datum NA, kelompok B memiliki rata-rata XB, banyak datum NB, kelompok C memiliki rata-rata XC dan banyak datum NC. Nah, kelompok Z memiliki rata-rata XZ dan banyak datum NZ, maka mean gabungannya adalah X gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan XA kali NA tambah XB kali NB sampai seterusnya sampai XZ kali NZ dibagi NA ditambah NB ditambah sampai seterusnya NZ. Contohnya, rata-rata nilai ulangan matematika 12A, 12B, dan 12C berturut-turut adalah 65, 75, dan 80. Jumlah siswa setiap kelas berturut-turut adalah 35, 30, dan 35 orang. Hitung rata-rata nilai ulangan matematika dari ketiga kelas tersebut. Jawab, misalnya XA-nya 65, NA-nya 35 untuk 12-1, XB-nya 75 dan NB-nya 30 untuk 12-2, XC-nya 80 dan NC-nya 35 untuk 12-3. Nah, nilai rata-rata gabungannya tinggal kita kalikan XA kali NA ditambah XB kali NB ditambah XC kali NC dibagi NA tambah NB tambah NC. Nah, kita kalikan 65 kali 35 tambah 75 kali 30 tambah 80 kali 35 dibagi 35 tambah 30 tambah 35. Hasilnya adalah 2275 ditambah 2250 ditambah 2800 dibagi 100. Hasilnya adalah 7325 dibagi 100, yakni 73,25. Maka rata-rata gabungannya adalah 73,25. Nah, selanjutnya rata-rata ukur, yakni atau rata-rata geometri. Beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan rata-rata ukur seperti rata-rata konsumsi BBM beberapa kendaraan, perhitungan hambatan listrik yang disusun secara paralel, dan rata-rata pertumbuhan. Jika perbandingan setiap dua data berurutan tetap atau
atau hampir tetap, rata-ratanya akan lebih tepat menggunakan rata-rata ukur. Jadi kalau kamu mau menggunakan rata-rata ukur, kamu bisa lihat dulu data tersebut, perbandingannya itu tetap atau tidak. Kalau tetap, lebih baik menggunakan rata-rata ukur. Misal, diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata ukurnya atau U besar dari data tersebut adalah U sama dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai Xn, di mana N-nya ini adalah banyaknya data. Contoh, hitung rata-rata ukur data konsumsi BBM jenis premium pada suatu sepeda motor selama 5 hari dalam liter sebagai berikut. A. 2, 4, 8, 16, 1. B. 3, 5, 16, 3, 5, 6, 7, 10. Jawab. Rata-rata ukurnya atau U besar sama dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 kali sampai Xn. Nah, untuk yang A itu datanya kan 2, 4, 8, 16, 1. Jadi ada 5, maka N-nya kita tulis 5. Nah, kita tinggal kalikan 2 kali 4 kali 8 kali 16 kali 1. Karena dia dalam bentuk akar, kita bisa ubah angka-angka tersebut menjadi bilangan berbentuk pangkat. 2 berarti 2 pangkat 1, 4 berarti 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4, dan 1 2 pangkat 0. Ingat, bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Kecuali 0 pangkat 0 tidak boleh. Karena tidak dapat dihitung. Nah, kenapa kita ubah semuanya ke dalam bentuk 2? Karena semuanya dapat dibentuk dalam angka 2. Jadi harus sama nilainya, tidak boleh beda-beda. Bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini kalau dikalikan kan pangkatnya ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 0, hasilnya 10. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 10. Berarti pangkatnya jadinya dibagi, yakni 2 pangkat 10 dibagi 5. Hasilnya 2 pangkat 2 atau 4 liter. Oke, maka N-nya kita ganti dengan 5 karena ada 5 data. 3 kali 5 kali 6 kali 7 kali 10. Yang ini tidak dapat kita bentuk ke dalam bilangan pangkat, jadi kita bisa mengalikannya langsung. Yakni akar pangkat 5 dari 6.300. Ini gimana Bu cara nyarinya? Kamu bisa menggunakan kalkulator, yakni 5,75 liter. Pakai kalkulator statistika ya. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis atau besar untuk data tunggal X1, X2, X3 sampai Xn adalah H sama dengan N per 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3 tambah sampai 1 per Xn sama dengan N per sigma 1 per Xi, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N, di mana N-nya ini adalah banyaknya data. Rata-rata harmonis untuk data kelompok berarti kita tinggal jumlahkan H sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 sampai Fn per F1 per X1 tambah F2 per X2 tambah F3 per X3 tambah sampai seterusnya Fn Xn atau
bisa ditulis dalam bentuk notasi sigma Fi di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N per sigma Fi dibagi Xi di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Contohnya, hitung rata-rata harmonis dari data berikut. Yang pertama, data tunggal 3, 4, 6, 10, 12. Lalu, untuk data kelompoknya ada di dalam tabel. Oke, banyak datum, N sama dengan 6. H sama dengan N dibagi sigma 1 per Xi di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Lalu kita ganti N-nya dengan angka 6 per 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 10 tambah 1 per 12. Nah, KPK dari 3, 4, 6, 10, 12 ini adalah 60. Nah, berarti 6 per 60 dulu, kita samakan dulu penyebutnya. 60 dibagi 3, 20 kali 1, 20. 60 bagi 4, 15 kali 1, 15. 60 bagi 6, 10 kali 1, 10. 60 bagi 6, 10 kali 1, 10. 60 bagi 10, 6 kali 1, 6. 60 bagi 12, 5 kali 1, 5. Nah, ini dijumlahkan semuanya, yakni 6 per 66 dibagi 60. Nah, karena baginya adalah pecahan 66 per 60, maka dapat dibalik. Jadi 6 dikali 60 per 66. Nah, 6 dengan 66 bisa dicoret. 6-nya jadi 1, 66-nya jadi 11. Sisanya berarti 60 dibagi 11, hasilnya 5,45. Oke, yang kedua, banyak datumnya kita jumlahkan, frekuensinya itu ada 25. Maka H-nya sama dengan sigma Fi di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N dibagi sigma Fi dibagi Xi, I-nya berjalan dari 1 sampai N. Berarti 25 per 1 per 5 tambah 4 per 10 tambah 5 per 15 tambah 10 per 20 tambah 5 per 25. Maka 25 per. Nah, ini kebetulan ini bisa disederhanakan, maka Ibu sederhanakan jadi 4 per 10 jadi 2 per 5, 5 per 15 jadi 1 per 3, 10 per 20 jadi 1 per 2, 5 per 25 jadi 1 per 5. Biar memudahkan mencari KPK-nya tidak terlalu besar. Ya, KPK dari 5, 3, dan 2 adalah 30. Jadi 30 bagi 5, 6 kali 1, 6. 30 bagi 5, 6 kali 2, 12. 30 bagi 3, 10 kali 1, 10. 30 bagi 2, 15 kali 1, 15. 30 bagi 5, 6 kali 1, 6. Maka hasilnya adalah 25 per 49 per 30. Nah, karena pembaginya pecahan, kita balik lagi. Berarti H sama dengan 25 kali 30 per 49. Hasilnya 15,31. Jadi ini bisa kamu kalikan dulu. 25 kali 30 dibagi 49, hasilnya 15 per 31. Oke, yang kedua, menentukan median. Median atau ME adalah nilai datum yang berada di tengah-tengah dengan datanya telah diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai yang terbesar. Oke, median data tunggal. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn merupakan N datum terurut, maka nilai median dapat ditentukan. Nah, kita lihat dulu data tersebut ganjil atau genap. Jika ganjil, ME sama dengan datum ke N tambah 1 bagi 2. Sedangkan kalau N-nya genap, ME sama dengan datum ke N dibagi 2 tambah datum ke N dibagi 2 ditambah 1 per 2.
Bagaimana contohnya? Baiklah, kita lihat contoh. Tentukan median dari data berikut. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Ada 9 berarti N-nya ganjil. Yang kedua 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Berarti N-nya genap. Nah, kalau yang dalam bentuk tabel kita jumlahkan dulu frekuensinya, baru kita tahu bahwa data itu genap atau ganjil. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10 tambah 10, 20 tambah 5, 25. Jadi N-nya adalah ternyata ganjil. Oke. Jawabnya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama X1 sampai X9. Karena N ganjil, N-nya 9, maka ME sama dengan rumusnya datum ke N tambah 1 bagi 2. Berarti N-nya ganti dengan angka 9, 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Datum ke-5. Berarti kalau diurutkan datum kelimanya adalah X5, yakni 8. Yang kedua, data diurutkan lagi, lalu kita kasih nama X1 sampai X10. Nah, karena N-nya 10 atau genap, maka rumusnya jadi datum ke N per 2 tambah datum ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Maka datum ke 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 2, 5 tambah 1, 6. Nah, berarti datum ke-5 tambah datum ke-6 dibagi 2. Berarti X5 tambah X6. 8 tambah 10. 18 bagi 2, 9. Jadi mediannya adalah 9 di tengah-tengah ya. Nah, ini sudah kita jumlah tadi di awal. Berarti masuk ke data ganjil 25 ditambah 1, 26 bagi 2, 13. Data ke-13 berarti kita hitung. Kita hitung dari frekuensinya. Dia data ke-13 ada di mana? Ternyata ada di angka 20. Oke, selanjutnya median data kelompok. Rumusnya ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FME dikali P. Nah, median ini adalah rumusnya tidak berbeda untuk menentukan kuartil, desil, persentil. Jadi kamu harus hafal dan paham rumus yang ini. Oke. Dimana ME itu median, N-nya jumlah frekuensi, TB-nya tapi bawah kelas median, FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas median, FME-nya frekuensi kelas median, P-nya panjang kelas. Nah, itu tadi ada setengah N ini untuk menentukan kelas mediannya. Biar nggak pusing, kita lihat contohnya. Tabel di samping adalah tabel lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Tentukan mediannya. Ini adalah tabelnya. Nah, dari tabel kita sudah tahu frekuensinya adalah 80. Nah, kita tentukan dulu kelas mediannya, setengah dari N, berarti setengah dari 80. Berarti ada di 40. Jika dilihat di dalam tabel, data ke-40 ini terletak di kelas keempat, yakni pada interval 45 sampai 49. Nah, TB-nya berarti batas bawah dikurang 0,5, batas bawahnya adalah 45 dikurang 0,5, 44,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, jadi sebelum kelas interval 45 sampai 49, jadi 8 tambah 10 tambah 13, hasilnya 31.
frekuensi kelas medianya adalah 17. Panjang kelasnya bisa kamu hitung 45, 46, 47, 48, 49, 5, atau juga boleh pakai rumus TA dikurang TB. TA-nya berarti 49,5, TB-nya 44,5, hasilnya juga tetap 5. Nah, median sama dengan TB tambah 1/2N dikurang FK dibagi FME dikali P. Maka kita masukkan angka yang sudah kita dapat, TB-nya 44,5, setengah N-nya 40, frekuensi kumulatifnya 31 per FME-nya 17 kali. Berarti 9 kali 5, 45 dibagi 17, hasilnya 2,65 ditambah 44,5, hasilnya adalah 47,15. Menentukan modus. Nah, modus adalah nilai datum paling sering muncul, atau kalau di dalam tabel adalah nilai data yang memiliki frekuensi terbesar. Yang pertama, modus data tunggal. Modus pada data tunggal dapat dilihat dari nilai datum yang paling sering muncul. Nah, ini modusnya berarti angka 5. Kenapa? Karena 5-nya itu lebih sering muncul, yakni sebanyak 3 kali dibandingkan yang lain. Yang ini berarti modusnya 6 dan 7. Kenapa? Karena angka 6 dan 7 itu sama-sama muncul sebanyak 3 kali. Lalu ada pembandingnya 5 dan 8. Nah, yang ini lihat, 5-nya 3 kali, 6-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Nah, ini adalah tidak memiliki modus. Kenapa? Walaupun mereka muncul sama-sama 3 kali, tapi tidak ada pembandingnya. Jadi data tersebut tidak memiliki modus. Nah, ini berarti modusnya dilihat dari frekuensi paling besar, yakni 10 frekuensinya. Berarti modusnya adalah 20. Modus data kelompok. Modus data kelompok berarti rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, di mana MO-nya adalah modus, TB-nya adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. P-nya itu adalah panjang kelas. Contoh, tentukan modus dari tabel berikut. Nah, pertama kamu harus tentukan dulu kelas modusnya, yakni kelas yang memiliki frekuensi paling besar, yakni frekuensinya adalah 17, berarti kelas modusnya adalah 53 sampai 59. Lalu kita bisa tentukan di situ TB-nya. Jadi TB ini pada median modus dapat ditentukan setelah kelasnya diketahui. Berarti 53 dikurang 0,5, 52,5. D1 selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus itu frekuensinya 17, kelas sebelumnya berarti di atasnya 13. 17 dikurang 13 sama dengan 4. D2 berarti 17 dikurang 14, karena sesudahnya itu adalah angka frekuensinya 14 sama dengan 3. Nah, panjang kelasnya bisa kita hitung 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 7, atau boleh pakai rumus TA dikurang TB, berarti 59,5 dikurang 52,5 sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Berarti 52,5 tambah 4 per 4 tambah 3 kali 7.
Berarti 52,5 tambah 4 per 7 kali 7. Ini bisa kita kalikan 4 kali 7, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Atau boleh dicoret 7 dengan 7. Hasilnya tetap tinggal 4. Berarti 52,5 ditambah 4 hasilnya 56,5. Nah, ini adalah karena dalam jutaan, berarti modusnya adalah dikali 1 juta. Jadi 56.500.000. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktu kalian untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan ada latihannya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.